Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzila Meliza dengan nomor NIM 22051214071 dari Program Studi Sistem Informasi 2022B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang prosesor Intel Xeon. Prosesor Intel Xeon adalah jenis prosesor yang dirancang khusus untuk digunakan pada server, workstation, dan komputer high-end. Prosesor ini memiliki performa yang sangat tinggi dan mampu menangani beban kerja yang berat. Intel Xeon ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti hyper-threading, turbo boost, dan Intel Virtualization teknologi yang membuatnya mampu menjalankan banyak tugas secara bersamaan dengan cepat dan efisien. Jenis prosesornya itu ada dua. Yang pertama Intel Xeon DP. Intel Xeon DP adalah prosesor Intel Xeon yang bisa dikonfigurasikan supaya bisa berlanjut pada modus 2 prosesor. Yang kedua ada Intel Xeon MP. Intel Xeon MP adalah prosesor Intel Xeon yang bisa dikonfigurasikan supaya bisa berlanjut pada modus banyak prosesor, 4 prosesor atau lebih. Umumnya menggunakan jenis konfigurasi memori non-uniform memory access. Untuk versinya itu ada beberapa. Yang pertama ada Intel Pentium 2 Xeon basis P6 MMX. Pentium 2 Xeon diperkenalkan pada bulan Juni 1998. Prosesor ini awal mulanya dikenal dengan nama Drake. Pentium 2 Xeon berbeda dengan prosesor Pentium 2 biasa pada jenis cache yang digunakan. Jenis interkoneksi prosesor Pentium 2 Xeon menggunakan interkoneksi slot 2. Jenis memori yang digunakan Intel Pentium 2 Xeon menggunakan memori dengan spesifikasi error correcting code dan konfigurasi multiprosesor. Pentium 2 Xeon dibuat sesuai teknologi manufaktur 250 nanometer dan menggunakan mikroarsitektur Intel P6, sama seperti halnya Pentium 2 biasa. Prosesor ini menggunakan chipset Intel 440GX yang memiliki 2 buah slot prosesor atau Intel 450NX yang memiliki 4 buah slot prosesor, atau bahkan bisa memiliki 8 buah prosesor dengan ditambahkannya chipset Core Logic tambahan. Prosesor ini memiliki cache 512KB, 1024KB, atau 2048KB dan menggunakan frontside bus dengan kecepatan 100 MHz. Lalu untuk versi yang kedua ada Intel Pentium 3 Xeon dengan basis P6 SSE. Pada bulan Maret 1999, Pentium 2 Xeon pun digantikan oleh penerusnya, yaitu Intel Pentium 3 Xeon yang dikenal dengan sebutan Tenor. Sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan selang prosesor ini dengan yang sebelumnya, kecuali pada tambahan instruksi streaming SIMD extension dan beberapa perbaikan pada kinerja cache. Seperti pada Pentium 3 Katmai, slot yang digunakan pun sama, yaitu slot 2. Kecepatan bus juga sama, yaitu 100 MHz. Versi kedua dari Intel Xeon ini dikata dengan Cascade yang dibuat sesuai teknologi Pentium 3 Coppermine. Prosesor ini kontroversial, mengingat dengan menggunakan bus yang memiliki kecepatan 133 MHz. Prosesor ini hanya menawarkan cache level 2 on-die sebesar 256KB saja, sama seperti halnya dengan Pentium 3 biasa. Sesaat sesudah itu, akibat banyaknya keluhan daripada pelanggan, Intel pun merilis versi Intel Pentium 3 Xeon yang juga berbasiskan Cascade dengan menawarkan cache level 2 sebesar 2048KB. Untuk kesudahan dikata sebagai Cascade 2MB. Karena dirancang khusus untuk digunakan pada server dan workstation, Pentium 3 Xeon juga memiliki fitur-fitur khusus yang memungkinkan prosesor untuk melakukan tugas-tugas yang berat dan kompleks dengan efisien, seperti halnya dengan cache level 2 yang lebih besar, kemampuan untuk melakukan koneksi multiprosesor, dan dukungan untuk memori ECC.
Versi selanjutnya ada Intel Xeon basis Intel NetBurst Microarchitecture. Prosesor Intel Xeon berbasis Intel NetBurst Microarchitecture ini dibuat dalam dua jenis, yaitu Intel Xeon 32-bit dan Intel Xeon 64-bit. Berbeda dengan versi sebelumnya yang sedang memiliki nama Pentium, Intel pun mengubah namanya dijadikan Intel Xeon saja, yang diperkenalkan pada pertengahan tahun 2001. Untuk Intel Xeon 32-bit itu yang pertama ada Foster. Prosesor ini berbeda dengan prosesor Intel Pentium 4 yang juga berbasis microarchitecture Intel NetBurst. Prosesor ini bisa melakukan pekerjaan dalam komputer sebagai otak workstation yang kuat. Meski perbandingan harga dan kinerja yang ditunjukkan kurang menarik, Xeon Foster hanya bisa digunakan dalam sistem SMP berjumlah 2 prosesor saja. Karena memang Intel menyebut Xeon Foster sebagai Intel Xeon DP. Untuk kebutuhan lebih dari 2 prosesor, Intel pun merilis varian Xeon Foster yang dikata dengan Intel Xeon MP, Foster MP, yang menawarkan cache level 3 sebesar 1024 KB dan teknologi hyper-threading. Yang kedua ada Prestonia. Pada tahun 2002, Intel memperbaiki Xeon dengan merilis Prestonia, yang telah mendukung penuh teknologi Intel Hyper-Threading serta memiliki cache level 2 sebesar 512 KB. Prestonia dibuat dengan berbasis teknologi manufaktur 130 nanometer, sama seperti halnya dengan Intel Pentium 4 Northwood. Sebagai sandingannya, Intel merilis chipset motherboard baru yang dikata sebagai E7500 yang menggunakan memori DDR SDRAM dual channel yang lebih murah dibandingkan dengan RDRAM. Kecepatan bus yang digunakan pada awal mulanya adalah 400 MT per second. Tapi beberapa masa kesudahan ditingkatkan ke kecepatan 533 MT per second. Untuk mendukung prosesor yang memiliki kecepatan bus 533 ini, Intel pun merilis lagi chipset motherboard baru yang dikata dengan E7501 untuk server, E7505 untuk workstation. Selanjutnya ada Galathin. Prestonia memang hanya bisa digunakan dalam konfigurasi SMP 2 prosesor saja. Karenanya untuk memenuhi segmen SMP multiprosesor, Intel pun merilis Xeon baru yang dikata sebagai Galathin, yang dibuat sesuai prosesor Prestonia. Galathin menawarkan cache level 3 sebesar 1024 KB atau 2048 KB, dan kinerjanya yang jauh lebih aduh dibandingkan dengan Foster MP. Dampaknya prosesor ini pun populer di pasar desktop. Selanjutnya, Intel pun mencoba-coba dengan teknologi bagian 130 nanometer dan alhasil Galathin pun bisa menggunakan cache level 3 sebesar 4096 KB. Untuk Intel Xeon yang 64-bit, yang pertama ada Nocona. Diperkenalkan pertengahan tahun 2004. Prosesor ini didukung oleh chipset E7525 untuk workstation, E7520 dan E7530 untuk server, yang menawarkan dukungan terhadap bus PCI Express, DDR2, SDRAM, dan serial ATA. Yang kedua ada Urwindale. Pada tahun 2005, Intel memperkenalkan lagi prosesor Intel Xeon yang baru, yang dikata dengan Urwindale, yang menawarkan cache level 2 yang lebih akbar, yaitu 2048 KB, dan bisa menggunakan daya yang lebih rendah dibandingkan dengan Nocona. Tapi AMD Opteron sedang lebih kencang dibandingkan dengan Urwindale. Yang ketiga ada Comfort. Comfort ini merupakan versi Xeon MP yang dibuat berbasiskan inti Nocona, yang dirilis pada April 2005. Yang keempat ada Potomac. Potomac merupakan versi Xeon MP yang dibuat berbasiskan inti Urwindale yang memiliki cache 8192 KB. Untuk versi selanjutnya ada Intel Xeon basis Intel Core Microarchitecture. Yang pertama ada Woodcrest.
Pada tanggal 26 Juni 2006, Intel kembali merilis Intel Xeon Dual Core terbaru yang dikata sebagai Woodcraft dengan nomor seri 5100. Woodcraft memiliki kecepatan frontside bus sebesar 1333 MHz, meski beberapa model seperti 5110 dan 5120 memiliki kecepatan frontside bus 1066 MHz. Kecepatan prosesor tercepat adalah 3000 MHz. Semua Woodcraft menggunakan soket J dan memiliki thermal design power TDP 60 Watt yang lebih rendah dari generasi sebelumnya yang memiliki TDP 130 Watt. Meskipun demikian, beberapa model memiliki nilai TDP yang berlainan, seperti model 5160 menggunakan 80 Watt atau model 5148 LV sebesar 40 Watt. Untuk segmentasi pasar Intel Xeon ini, yang pertama ada server high-end. Segmen ini mencakup prosesor Intel Xeon dengan banyak core dan thread untuk digunakan dalam server dan pusat data dengan kebutuhan komputasi yang sangat besar. Contoh prosesornya itu Intel Xeon Platinum dan Intel Xeon Gold. Yang kedua ada server entry level. Segmen ini mencakup prosesor Intel Xeon yang memiliki jumlah core dan thread yang lebih sedikit daripada prosesor high-end, namun masih mampu memberikan kinerja yang baik untuk server dan pusat data skala kecil hingga menengah. Contoh prosesornya itu ada Intel Xeon Silver dan Intel Xeon Bronze. Selanjutnya yang ketiga ada workstation. Segmen ini mencakup prosesor Intel Xeon yang ditujukan untuk digunakan pada workstation atau komputer yang digunakan untuk pekerjaan kreatif seperti desain grafis, animasi, dan rekayasa. Contoh prosesornya itu Intel Xeon W. Yang keempat ada cloud. Segmen ini itu mencakup prosesor Intel Xeon yang dirancang khusus untuk digunakan dalam lingkungan cloud computing seperti prosesor Intel Xeon Scalable dan Intel Xeon D. Dan yang terakhir ada HPC atau High Performance Computing. Segmen ini mencakup prosesor Intel Xeon yang dirancang untuk digunakan dalam high performance computing atau komputasi intensif seperti simulasi, analisis data, dan riset ilmiah. Contoh prosesornya itu Intel Xeon V. Adapun fitur yang dimiliki Intel Xeon ini, yang pertama ada multi-core processing. Multi-core processing ini itu kemampuan untuk memproses banyak tugas secara simultan dengan menggunakan teknologi multi-core processing. Prosesor Intel Xeon bisa memiliki 2 hingga lebih 60 core untuk mempercepat pengolahan data. Lalu ada hyperthreading yang memungkinkan suatu core melakukan 2 thread sekaligus, meningkatkan efisiensi pemrosesan. Selanjutnya ada Intel Turbo Boost, yang ini itu prosesor meningkatkan kecepatan clock-nya secara otomatis saat dibutuhkan untuk meningkatkan performa sistem. Lalu ada cache memory, yaitu kapasitas cache memory yang besar untuk mempercepat akses data yang sering digunakan oleh sistem. Lalu ada dukungan untuk virtualisasi yang memungkinkan beberapa sistem operasi dan aplikasi berjalan di atas satu server. Juga ada Intel Advanced Vector Extension yang memungkinkan prosesor untuk memproses data dalam format vektor dan meningkatkan performa sistem dalam aplikasi yang memerlukan komputasi berat seperti rendering, simulasi, dan analisis data. Ada juga dukungan untuk memori berkapasitas tinggi. Intel Xeon mendukung memori berkapasitas tinggi yang memungkinkan sistem untuk mengakses dan memproses jumlah data yang lebih besar secara efisien. Dan yang terakhir ada dukungan untuk pengamanan, yang memiliki fitur keamanan seperti Intel Trusted Execution Technology dan Intel Advanced Encryption Standard New Instruction yang meningkatkan keamanan sistem dan data.
Untuk jumlah core dan harganya, harga Intel Xeon memang lebih mahal daripada Intel Core dengan spesifikasi setara. Hal ini disebabkan karena Intel Xeon dirancang untuk digunakan dalam lingkungan server, pusat data, dan sistem high performance computing yang memerlukan kemampuan pemrosesan yang lebih besar dan stabil. Contohnya ada Intel Xeon E5-2620V4. Prosesor ini memiliki 8 core dan 16 thread dengan kecepatan clock 21 GHz. Harga dari prosesor ini itu sekitar 11 juta. Lalu ada Intel Xeon E5-2650V4. Prosesor ini memiliki 12 core dan 24 thread dengan kecepatan clock 2 GHz. Harga dari prosesor ini sekitar 17 juta. Lalu ada Intel Xeon Gold 6230. Prosesor ini memiliki 20 core dan 40 thread dengan kecepatan clock 21 GHz. Harga dari prosesor ini sekitar 44 juta. Dan juga ada Intel Xeon Platinum 8260. Prosesor ini memiliki 24 core dan 48 thread dengan kecepatan clock 2.4 GHz. Harga dari prosesor ini sekitar 87 juta. Jadi kesimpulannya adalah prosesor Intel Xeon merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan pada server, workstation, dan komputer high-end yang membutuhkan performa yang tinggi dan mampu menangani beban kerja yang berat. Dalam memilih prosesor Intel Xeon, perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah core, kecepatan clock, TDP, dan harga. Meskipun harganya yang cukup mahal, namun investasi pada prosesor Intel Xeon akan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Dan sekian presentasi dari saya, terima kasih.